Teman-teman pernah nggak berpikir seperti ini? Kenapa ya negara Jepang itu jadi negara maju? Kenapa ya India dulunya ketika kita masih menjadi negara berkembang gitu ya, sekitar tahun 90-an, terus menjadi negara India menjadi negara miskin pada waktu itu, terus berkembang, sekarang juga menjadi maju. Terus juga termasuk Cina, sekarang juga menjadi negara yang maju, juga besar. Arab itu juga negara kaya gitu ya, maju besar. Korea, Vietnam ya, Vietnam itu negara, sekarang kalau teman-teman ke Vietnam ya, ikut nanti ya RK Journey. Dulu negara, sekarang negara luar biasa, perkembangan pembangunannya luar biasa. Ini sebenarnya fenomena apa? Sedangkan kita negara besar luar biasa seperti ini gitu ya, dengan tanah kandungan semua ada di situ, ada emas, ada tembaga, ada perak, batu bara, uranium, potasium, semuanya ada, ya kan? Sawit semuanya ada. Tapi kenapa kita menjadi negara dari berkembang terus berkembang, mungkin sekarang kembangnya layu gitu, ya kan? Buktinya banyak negara kita orang-orang yang nggak survive ya, tetap dalam keadaan miskin gitu ya. Teman-teman pernah nggak berpikir seperti itu? Sebabnya apa? Sebabnya kenapa? Kenapa negara-negara itu bisa menjadi negara kaya, maju, besar, sedangkan Indonesia negara besar secara tata letak geografisnya, secara sumber daya alamnya, tapi kenapa menjadi negara berkembang nggak kunjung maju, tetap miskin? Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya adalah karena orang-orangnya, warganya kehilangan jati dirinya. Jati dirinya hilang. Dan mereka, yang kedua alasannya adalah putus hubungan dengan leluhurnya. Iya enggak? Betul enggak? Iya. Disinilah yang perlu kita miris, kita sebagai seorang generasi, sudah saatnya kita mencari jati diri kita ini siapa. Ya, dan yang kedua jati diri negara kita ya, otomatis warganya. Dan yang kedua kita mencari menyambungkan lagi dengan leluhur kita. Nah, yuk kita bahas teman-teman, dari sini kita bahas ya. Ini harusnya teman-teman di seluruh Nusantara yang sebagai seorang praktisi, ayo kita bergandengan tangan gitu ya, menyuarakan, yuk kita kembali kepada leluhur kita kembali kepada jati diri bangsa kita, bahwa jati diri bangsa kita itu luar biasa sekali. Ayo kita bergandeng tangan sebagai seorang praktisi, sang pencerah, sang pembawa kesadaran, kita nggak patut saling menjelekan. Yuk kita bergandeng tangan, justru nanti yang akan membawa. Kalau kita mengandalkan pemerintah saja atau mengandalkan rakyat saja, nggak bisa. Jadi kita harus bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia Jaya, Indonesia Emas, yaitu Nuswantara Jaya. Nah, kita bedah satu-satu. Kenapa negara-negara yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi negara besar, bisa menjadi negara kaya? Yuk kita lihat negara Jepang ya teman-teman. Negaranya kecil teman-teman. Ya, negaranya kecil. Kenapa bisa menjadi negara maju, negara besar, bahkan otomotifnya menguasai dunia? Kenapa? Karena mereka memakai ajaran leluhurnya. Memakai ajaran leluhurnya mayoritas. Benar nggak? Cina kenapa saat ini menjadi negara dengan populasi terbesar di mana-mana, bahkan sekarang tidak hanya otomotif juga mulai dipakai di Eropa. Semuanya produk-produk Cina luar biasa mendunia. Kenapa bisa menjadi negara maju, negara besar? Karena mereka juga pakai ajaran budaya leluhurnya. Begitu. Arab, kita lihat Arab, negara yang tandus pada waktu itu. Ya kan, negara yang tandus pada waktu itu, tapi kayanya luar biasa akan minyaknya dan wisata religinya, ya kan. Mereka kenapa bisa besar seperti itu? Karena juga pakai adat budaya leluhur agama dari leluhurnya. Itu Arab. India, dari negara miskin berkembang sampai sekarang menjadi negara besar dan maju, ya kan, populasinya juga besar. Kenapa mereka bisa menjadi negara kaya dan besar, maju juga? Karena mereka juga pakai agama, adat, budaya leluhurnya. Amerika, Eropa, dan lain-lain, semuanya memakai ajaran, adat, budaya leluhurnya. Tapi coba kita lihat bangsa kita, negara Indonesia yang tercinta ini. Bagaimana orang-orangnya di sini?
Orangnya melupakan leluhurnya, melupakan agama dari leluhurnya, melupakan adat budaya leluhurnya. Ada yang orang pakai belangkon nyumet dupo dibilang sesat, dibilang kafir. Ada orang datang ke pundet dibilang sesat, menyembah, murtad, khurafat, tahayul. Bahkan ada sampai yang bilang organisasi yang agak radikal bahwa pemerintahan kita toghut. Kan seperti itu karena bilang bahwa Indonesia dengan falsafah Pancasila yang seperti itu jadi toghut. Nah, ini kan coba. Sebenarnya masalahnya di sini. Masalahnya adalah karena rakyat Indonesia kehilangan jati dirinya dan putus akan dengan leluhurnya. Semuanya mengadopsi impor. Seperti itu, ajaran impor. Dogma-dogma impor, dogma-dogma luar. Kita lihat tadi Arab Saudi bisa sangat kaya seperti itu. Karena pakai agama leluhurnya. Jepang pakai agama leluhurnya, Cina agama leluhurnya, Vietnam agama leluhurnya, India agama leluhurnya, Korea agama leluhurnya, ya kan? Iya, Indonesia boro-boro ada orang yang kembali ke leluhurnya, yang Jawa dibilang sesat, yang Dayak dibilang sesat, ya kan? Yang suku Baduy dan lain-lain, suku Samin dibilang sesat. Wah, itu nggak diridhoi Tuhan itu. Itu seperti itu. Nah, ini kan otomatis teman-teman terputus dengan leluhurnya. Ini membuat saya menangis, membuat saya ngelus hati, ngelus dada. Sampai kapan hal ini terjadi? Sudah waktunya teman-teman kita sadar, ya kan? Bahkan sebenarnya kalau sudah beberapa presiden kita sudah pernah berpesan ya teman-teman, seperti Pak Soekarno dulu, kalau kamu Islam jangan jadi Arab. Kalau kamu Hindu jangan jadi India. Kalau kamu jadi Kristen jangan jadi Vatikan Roma. Kalau kamu dan agama-agama yang lain. Bahkan Gus Dur pun juga bilang seperti itu. Ya. Bahkan Al-Quran pun tidak ada ya ayyuhalladzina islamu, nggak ada teman-teman. Adanya cuma ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi luar biasa teman-teman gitu loh. Kalau kita mau negara kita itu mau kaya, negara kita ini benar-benar mau besar. Kalau negara kita, ayo kita sadar kembali kepada leluhur kita. Cari teman-teman leluhurnya. Yuk kita mulai sambung dengan leluhur kita. Karena apa? Negara kita tidak satu pulau. Nusantara, Nusa dan Antara. Jadi Nusa itu pulau, Antara itu terpisah. Jadi ada Jawa, ada Dayak, Kalimantan, ada suku Baduy, ada Jambi, ada banyak sekali. Yuk kita kembali kepada leluhur kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita menjadi negara juga negara besar. Negara maju. Kalau ini menjadi negara besar, negara maju, apa yang terjadi? Indonesia sejahtera, rakyatnya sejahtera. Kita lihat sendiri orang yang duduk di sana di DPR. Kita lihat para pemerintah kita. Mereka semua beragama, teman-teman. Tapi luar biasa sekali mereka kelakuannya. Korupsi. Iya kan? Siapa hari ini yang nggak tahu korupsi? Anak TK pun juga tahu, ya kan? Fenomena korupsi luar biasa sekali. Bahkan ketika korupsi, mereka tampangnya ada di TV, tampangnya ada di sosmed, mereka dengan bangganya cengangas kan gitu. Apalagi kita lihat Menteri Agama kita 3 kali, ya kan? Semua koruptor semuanya. Bahkan yang terbaru kemarin siapa itu, ya kan? Iya. Mereka korupsi apa? Dana haji. Mereka paham agama. Ternyata kenapa kok tidak bisa agama itu menyentuh kolbunya? Karena bukan dari leluhurnya. Bukan dari leluhurnya. Bukan dari leluhur, tapi dari leluhur orang lain. Logikanya seperti ini. Teman-teman adalah mempunyai anak gitu ya. Dan lahir dari rahimnya teman-teman, tetapi ketika dia dewasa, dia tidak mau mengakui. Teman-teman sebagai orang tuanya, nangis nggak teman-teman kira-kira? Kecewa nggak teman-teman kira-kira? Sama, leluhur kita juga seperti itu. Ketika kita putus hubungan dengan leluhur kita, kita tidak mengakui leluhur kita. Leluhur kita itu kecewa, makanya hidupnya teman-teman susah. Banyak masalah. Kenapa? Gak sinkron. Dengan leluhur kita nggak sinkron, dengan tanah kelahiran kita nggak sinkron, dengan tanah suci ini juga nggak sinkron.
Makanya jati diri kita hilang. Tapi kalau teman-teman pelajari, jati diri kita memang dihilangkan gitu kan. Ya, dihilangkan. Itu seperti itu. Coba pelajari sejarah. Memang dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan, teman-teman pasti lupa. Teman-teman sibuk ngurusi surga dan neraka, tapi tanahnya itu dirusak gitu loh. Makanya yuk teman-teman kembali kepada leluhur kita. Dan RK ini teman-teman, RK adalah satu komunitas pola hidup, pola berspiritual untuk kembali kepada leluhur kita, supaya negara kita menjadi negara berkesadaran tinggi dan bisa maju dan bisa besar. Yuk kita bersama-sama menuju Nusantara Jaya, Nuswantara Jaya, ya. Dan RK adalah suatu komunitas dan ajaran leluhur kita, pola hidup leluhur-leluhur kita. Waktunya kita kembali sebagai jati diri bangsa kita sendiri, jati diri kita itu seperti apa, sebagaimana semuanya akan ada di RK ini. Dan teman-teman yang berjalan di dunia spiritual seperti saya, ayo kita bergandengan tangan, kita bersatu padu untuk mewujudkan Nuswantara Jaya, untuk mewujudkan negara kita ini menjadi negara besar dan negara maju, untuk mewujudkan kita menggiring rakyat untuk kembali kepada leluhurnya masing-masing. Dan RK sekarang bukan lagi RK Mas Yunus, tapi RK sekarang menjadi RK Nusantara atau RK Nuswantara. Logonya juga sudah berubah. Ya, logonya juga sudah. Karena apa? Kata-kata adalah doa. Ya, di situ dulu RK Mas Yunus, nah ini kan personal ya. Sekarang menjadi RK Nuswantara. Logonya juga berubah, tentunya di bawah naungan GKY, Kriya Kesadaran Yogi. Kriya adalah suatu wadah, suatu tempat. Siapa yang masuk ke situ akan menjadi seorang yang mempunyai kesadaran tinggi dengan laku dan tirakat sebagai seorang yogi tadi. Itu seperti itu. Yuk kita bersama-sama bergandeng tangan kembali kepada leluhur kita. Jika teman-teman orang Jawa, kembalilah kepada Jawa. Ketika teman-teman orang Dayak, kembalilah kepada Dayak. Ketika teman-teman orang suku Baduy, kembalilah kepada Baduy. Ketika Kapitayan, Kapitayanlah. Ketika teman-teman Sunda, Sundalah teman-teman. Jadi sesuai dengan leluhurnya masing-masing. Ketika teman-teman mau menyambungkan lagi dengan leluhurnya, pasti akan ketemu klik, yaitu jati diri kita sendiri. Ketika jati diri kita kembali, otomatis jati diri bangsa juga akan kembali. Kita akan seperti negara Arab, negara Jepang, negara Cina, negara mana-mana yang mereka negara besar karena memegang teguh ajaran, adat, budaya, dan agamanya leluhurnya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi mohon maaf jika ada yang tidak sepakat karena memang ini harus disampaikan. Saya akhiri. Bye-bye.